Berjumpa kembali bersama podcast Rumah Komunitas. Merdeka diri di Rumah Komunitas. Rumah Komunitas Merdeka. Oh, merdeka. Sekali lagi ya. Rumah Komunitas Merdeka. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, penuh dengan talenta yang keren gitu. Mulai dari bisnisnya, tulisannya, bahkan lukisannya. Kebayang nggak teman-teman kalau sama dia bikin karya musik, mungkin KBG kaelehkeun anjir. Pokoknya mah keren. Ini adalah salah satu pemuda atau anak muda yang penuh pesona. Di samping penuh pesona, romantismenya ada, keberanian untuk berkaryanya leuwih gitu. Oke, kita langsung aja perkenalkan narasumber kita, narasumber terbaik kita. Silahkan. Halo semuanya. Mang Opik, sudah lama tidak ketemu. Oh iya, iya bener. Kita ketemu terakhir teh di mana ya? Pas ngebatagor kalau nggak salah. Batagor ya. Saya yang berkunjung di sana ya. Ngebatagor dua. Sebelumnya makasih udah ngundang ke rumah komunitas juga gitu. Udah mau silaturahmi. Saya yang terima kasih karena Asep ya, biarin Asep ya. Iya, Asep datang ke sini dengan apa sih rasa semangat yang tinggi gitu. Menyenangkan lah ketemu. Kita mah podcast sharing-sharing aja ya. Iya. Sharing pengalaman, sharing tentang apapun yang berbicara tentang aktivitas Asep gitu. Kita sharingkan aja di sini gitu. Sekarang apa sih Asep, kegiatan apa yang Asep selalu dilakukan gitu? Aktivitas itu. Sebelum menjawab itu teh penasaran itu rompinya mencolok gitu. Oh, dalam rangka apa? Kayak tukang Beda ini kan ini mah rompinya gini gitu. Iya, ini teh rompi custom. Oh, namanya rompi Paul Fest itu. Ini rompi memang didesain untuk para konsumen yang pingin ngedesain. Buat outdoor gitu ya kegiatan. Ya outdoor, tukang parkir oke gitu. Oh iya. Terus buat proyekan, Iya, buat kelembagaan, apapun gitu. Dan ini bisa tanpa minimal order gitu. Oh bisa satuan. Satuan bisa dengan Kostum logo sendiri. Oh gitu. logo sendiri bisa. Bisa logo sendiri, tulisan sendiri gitu. Kita desainkan sebaik mungkin. Bahkan kalau sablon itu gratis loh. Oh. Berarti kalau Batagor misal di depannya ada kru parkir valet bisa pakai itu. Bisa pisan. Tukang Batagornya pun bisa. Iya benar. Mencoloknya. Iya, lebih matching gitu. Nanti kan rencananya ada tukang parkir valet bisa pakai itu. Cocok pisan pokoknya. Iya, menarik. Nantilah bisa kalau order berarti ke ini ya. Ya, langsung aja ke website Rumah Komunitas. Pasti boleh. bakal apa sih namanya? Langsung gitu. Langsung aja klik searching dulu Rumah Komunitas langsung. Oh, iya. Dan langsung nanti ngobrol dengan customer service yang juara pisan. Oh, oke. Seperti halnya kamu ketika berkenalan dan langsung ngobrol dengan menyenangkan pokoknya. Iya. Jazz Rumah Komunitas teh gitu. Iya. Nah, jadi ngebahas. Benernya tadi ngajawab kesibukannya tadi. Ya, sibukan. Udah salpok yuk. Salpok ya. Bersinar. Ya. Kesibukan sekarangnya masih ini ya. Yang pertama pasti jualan gitu. Terus di tengah jualan itu masih fokus ngebaca juga, baca-baca buku. Oh, baca-baca ya. Ya, sambil nulis. Terus pastinya kalau ada waktu senggang atau misal kayak Sep ini pengen kayak kemarin Teh Ica, Anissa Rahma sama Egi. Ini bukunya pengen cover lukisan. Oh, boleh. Jadi dibaca dulu kayak gitu-gitu gitu ya. Oh, berarti sama paling berkomunitas
ngeramein lah kayak Bandung Berpuisi, CSBC gitu. Eben ya, Eben. Iya, Oh, kayak gitu. Teman Eben ya. Oh, situ menjadi daya tarik saya itu Asep itu kan sekarang kegiatan aktivitasnya 3 kan, jualan batagor, terus penulis, serta pelukis. Itu gimana cara membagi waktunya gitu sehingga teman-teman kalaupun toh berminat dengan tulisan, ternyata ini selain menulis, dia juga menciptakan sebuah usaha, yaitu Batagor ya. Nama Batagornya apa sih? Batagor Kajojo. Batagor Kajojo. Tempatnya di mana? Ada 4. Ada 4. Ada di Alfamart Cikopo Bumiwangi, ada di Indomaret Manggahang, ada di Komplek Wartawan Galipawarti. Iya, Yang satu lagi baru buka di Jalan Karawitan nomor 11 Bandung itu. 4 cabang, Pro. Ada 4. 4 cabang. Begitu. 4 cabang. 4 cabang istimewa seorang penulis. Jadi tadi ngobrol ngebagi waktu ya. Sebenarnya mah waktu kita teh banyak Mang Upik. Oh, Aku teh urang we nya, enggak apa-apa nya. tenan naon. Urang teh mulai sadar-sadar waktu banyak teh pas lihat dari aktivitas si sosmed gitu kan ada di pengaturan waktu yang dihabiskan. Nah, dilihat gitu bisa sampai 5 jam, 6 jam dari aktivitas itu teh. Wah iya, sebenarnya banyak waktu kita teh. Kalau sekarang kita merasa nggak ada waktu, coba aja cek HP-nya. Waktu sibuk teh banyaknya dari mana? Pasti bakal kebanyakan lebih dari 3 jam di Instagram, 3 jam di TikTok. Itu tuh bisa digunain buat kita merenung, kita baca. 3 jam tuh bisa buat berapa halaman buku gitu. Oh, keren ya. Iya. Jadi waktu yang lain mah cuman scrolling Instagram, Iya. media sosial. Asep mah 3 jam teh itu baca buku, nulis, Iya. melukis. Bener-bener nge-efek ini apa ya, ngegunakan waktu sebaik-baiknya lah gitu. Keren tuh. Jadi teman-teman kalaupun pingin seperti halnya Asep, gunakan 3 jam itu sesuaikan dengan potensi teman-teman. Lamun resep ngalukis, lu ngalukis we 3 jamnya. Iya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda gitu. Selalu ada alasan untuk menunda gitu. Selalu ada alasan Iya, untuk menunda. selalu ada. Tahu-tahu kan kadang orang tuh resolusi 2025 pengen buka usaha misal atau pengen nulis buku Januari, nanti aja. Tahu-tahu tahu-tahu akhir tahun aja resolusi teh. Gitu. Jadi metode nanti 3 Iya. jamnya. metode Apalagi 3 jam. menulis tuh sebenarnya menulis tuh salah satu pekerjaan yang membuat hari-hari teh ya kata orang mah lebih bermakna gitu. Soalnya prinsip menulis teh 10 jam melamun, 1 jam menulis. Gitu. Jadi di motor kita ini ngerancang nanti mau nulis ini ya gitu. Tapi eta kudu langsung kudu ulah diengke-engke gitu. Iya. Di motor kadang pas mau kesini juga ada ide di jalan, ke pinggir dulu tulis gitu. Wah, seru. Kalau lagi makan ngelamun, ada ide nulis gitu. Nanti pas udah ada waktu luang baru di. Keur ngadonan batagor ge sama. Iya, keur ngagoreng eta. Jadi nggak sia-sia. Yang ngagoreng otomatis, tapi kepala tuh udah kecerita gitu. Ini seru. tokoh ini gimana ya gitu. Itu berapa lama Asep mulai pingin belajar nulis atau jadi seorang penulis gitu? Pas ini aja, pas jadi tukang batagor. Asli keren. Dah teman-temannya kerennya Asep tuh. Pas jadi tukang batagor, dia bener-bener memaksimalkan waktu. Ngadonan, ngagoreng, itu dituliskan gitu. Sehingga menjadi sebuah karya. Iya. Terus? Ya, kan asalnya di Alfamart ya gitu. Nah, pas di Alfamart tuh emang pas kerja nggak bisa pegang HP gitu. Pas keluar, terus membuka usaha batagor. Nah, pas di sela-sela pembeli teh, ini ngapain ya gitu ya. Oh iya. Jadi tercici, naon Naon kesel. Saya tuh emang dulu tuh
mungkin sampai sekarang ya, tapi sekarang bisa ngontrol kecanduan game gitu. Bisa sampai begadang, Mobile Legend dulu COC gitu. Tapi dipikir-pikir nggak ada peningkatan gitu ya. Apa gitu ya yang bisa jadi kegiatan pas jualan tuh, yang bisa jadi apa ya karir gitulah. Ada hasilnya. Sekarang kan kalau jadi pemain futsal sabari dagang kan tuh bisa ya. Benar ya. Leuwih ribu. Kolesterol. Ya capek. Minyak. Kalau balik futsal heula ah banyak gitu ya. Benar. Jadi naon ya. Terus karena Instagram lihat-lihat kayak Firsa Besari dulu ngeiniin baca lah gitulah influencer. Ya udahlah mulai baca aja gitu dari sana tuh. Jadi harus ada dikeluarin. Pas udah ada dikeluarin barulah jual bisa nulis di Instagram teh. Miti nama foto gitulah. Aya teh. Misal jualan sepinya anak muda biasa atau patah hati. Asik wah ya patah hati. Mulailah. Cigah curiga ya sampai ayeuna ya. Mulailah nulis-nulis gitu Mang Opi. Ya. Nah, ieu teh mau nyeritainnya di hal yang kecil teh kalau dilakukan secara konsisten, kita tuh bertahun-tahun kemudian bisa jadi sesuatu gitu. Nah, itu tuh dari kecil 7 tahun yang lalu dari nulis-nulis caption itu Mang Opi. Jadi ada perasaan apa tulis, ada perasaan apa tulis. Dari caption itu tiba-tiba ada orang Depok. Namanya Bang Ari, dia penulis juga, terus salah satu penggiat literasi di Depok. Dia backpacker, Depok backpacker juga. Suka tulisan-tulisannya gitu, tapi nggak pakai gitu. Dia suka gitu. Terus kita DM-an, masuk yuk komunitas katanya. Dulu tuh ada di Depok namanya komunitas Samsara Kata gitu. Jadi emang orang-orang yang bekerja di kelautan, ada yang jadi pelayaran, ada yang bidan, ada yang guru. Jadi di situ semua bersatu dalam sebuah ini ya, terikat dalam kepenulisan gitu Mang Opik gitu. Dari sana ilmu tentang kepenulisan tuh banyak gitu. Kita secara online WhatsApp. Oh Daring. Tukang Batagor. Iya. Tukang Batagor. Itu tahun 2017-an. 2017. Sebelum Covid berarti. Iya. 2016, 2017 pokoknya. Tukang Batagor, punya ilmunya tuh dari sana gitu, sambil jualan, ngobrol via WhatsApp gitu. Buku-buku yang bagus ini aku kenal Kafka, kenal Haruki Murakami itu dari komunitas itu gitu. Nah dari sana terus keinginan bikin cerpen, terus novel gitu singkatnya. Jadi dari kecil itu, dari kebiasaan kecil bisa kalau dilakukan secara konsisten bisa jadi buku. Bisa berkembang ya, semakin berkembang semakin punya karya. Iya, jadi jangan mencepelekan kegiatan yang kecil gitu. Yang penting nama konsisten. Konsistennya tinggulah horeaman benernya mun ide langsung gercep gitunya. Tapi konsistennya kan yang benar-benar menghasilkan gitu. Ayeuna mun konsisten bergosip kan nggak ada hasil. Mal baliknya, tentunya semua balik. Nggak joret. Nah ini pan berawal dari jualan batagor. Itu apa sih tujuan Asep sendiri gitu menciptakan karya? Kalau berbicara tentang bisnis pastilah udah ada kaitannya dengan ekonominya. Gitu. Sedangkan kalau nulis buku, kalau berbicara di Indonesia ini kan berapa persen sih buku itu bahkan melukis dan lain sebagainya. Apa sih yang tujuan Asep bikin buku, bikin lukisan di sela dagang batagor gitu? Nah hasil tuh orang mah fokus we dagang batagor gitu. Toh geus jelas gitu hasilna dan lain sebagainya gitu. Paling dasar mah yang jadi fundamental teh di guru ngaji gitu. Dan fundamental ya rada geubeur gitu. Terus. Nya nabi jeung eta urang. Rada jero. Kala ieu teh ieu dibere ieu. Tara urang tara ngaluarkeun eta ngopi ka sana mah.
Bahaya. Si Mamang bahaya. Pas ngaji mang jadi anu ngadangukeun kurang lebih hadis nama seseorang yang rugi adalah seseorang yang lebih buruk dari hari kemarin dan seseorang yang beruntung adalah lebih baik dari kemarin. Nah kalimat eta teh jadi tertanam gitunya. Naon deui nya nu bisa dilakukan dari hari kemarin nya nu paling mudah yang dilakukan tukang batagor mah nya maca gitu jeung nulis gitu. Sambil nungguan pembelinya. Gitu. Ayeuna maca 2 lembar oge minimal orang jadi lebih baik dari kemarin kan. Kemarin maca 2 lembar ayeuna maca 3 lembar. Kemarin maca 3 lembar nyonyo sabuku gitu. Itu anu mimiti mah tah lama-lama karena baca eta jual aya ngabentuk gitu di kepala teh nya. Kayaknya orang teh bisa lebih dari ieu gitu. Embung ketika nanti meninggal turunan teh nggak ada meninggalkan kesan gitu ke orang teh. Legacy eta gitu. Kayak bukan menyalahkan nenek moyang gitunya, tapi ka ayeuna ka apa? Naonnya ari nenek moyang orang naon wae nya kegiatanna apa aja ya gitu. Urang teh mau ninggalkeun kebanggaan gitu. Ya nanti wah kakek maneh teh penulis ya gitu. Ayah teh menulis gitu, nanti ayah gitu, pengen gitu. Nggak berhenti menjadi ya mah rada jero oge nya manusia yang ngeproduksi uang gitu. Ya orang pengen ada sesuatu yang ditinggalkan gitu, legasi. Ayeuna capek-capek hirup misal 80 tahun, udah weh hilang gitu. Yeah. Ukur diwariskan ke anak hungkul gitu kan. Kalau dari buku tuh kita tuh mengabadi ya selama ini mah kayak istilah nama berkarya buku, berkarya apapun juga itu bakal abadi dan menjadi doa gitu. Iya gitu, karena karya itu bagian dari doa yang panjang gitu. Hirup gitu. Iya, ngamanjangkeun hirup Betul. Sekalipun nama kita emang atau wujud kita tidak dikenal oleh generasi kita, tapi karya mah akan terus dikenalnya. Jadi perjalanan hidup orang teh kan capeknya hirup teh mangopiknya. Betul. Ayeuna jol mau tungkul. Kenangan gitu, asa lebar gitu. Asa garing gitu naon. Nu mengabadi kayak masuk oge ke lukisan gitu. Lukisan tuh selama lukisan orang bernilai, salah satu orang yang nama orang dikenal tuh bukan yang pika pujian gitu, tapi ninggalkeun eta gitu. Ninggalkeun legacy. Iya gitu. Kalau misal ada yang beli 10 atau 20 tahun, 30 tahun kemudian kan, iya orang Asep Ardian ya orang Bandung Asep gitu. Ardian. Jangan lupa searching Asep Ardian pasti bakal keluar Iya. Bakal keluar lukisan dan bakal keluar Kajojo Batagor ya. Iya begitu, Mang. Keren. Begitulah motivasinya. Nah, ya saya itu tertarik dengan bukunya Oni Joska ini. Ini tuh tentang naon sih? Bener nggak sih buku ini teh membahas tentang ekologis? Iya, ekologi. Yang apa sih pesan yang disampaikan ini? Apalagi sekarang ada kasus bencana alam. Oh iya, itu ya kita turut berduka cita ya. Turut berduka cita sekali gitu, saudara-saudara kita yang di Sumatera gitu. Semoga saya itu tidak bisa berkata-kata kalau berbicara tentang bencana tuh gitu. Karena mungkin udah sekian terus berulang gitu. Apalagi kejadiannya sekarang kan meluas banget. Iya ini. betul. Gak hanya satu wilayah gitu. Nah ada nggak kaitannya dengan si buku ini? Ini kan ngebahas tentang ekologis kan. Coba salah satunya. Spill ceritakan sih apa sih ekologis yang ada di buku ini? Nah ini juga masih masuk topiknya ke tadi gitu, ke apa ya, kemanfaatan waktu gitu. Nah pas menulis buku ini, jadi motivasinya tuh gak mau asal nulis aja gitu, buat diri sendiri gitu. Lebar gitu kan, ini saya buat tuh 5 tahun Mang Opik. 5 tahun. Soalnya sabari dagang. Oh iya. Sabari kesibukan yang lain gitu. Paling mantep ya teman-teman. Iya 5 tahun gitu. Namanya gak mau udah capek-capek nulis gitu ya, tapi nggak berdampak gitu ke masyarakat, nggak hanya ke diri sendiri gitu kan. Nah 3 aspek dalam buku itu tuh menurut orangnya penting dibahas teh dari kita semua tuh, kalau mau diurutin ya ada 3.
Yang satu kemanusiaan, yang dua politik, yang ketiga lingkungan gitu, segitiga gitu. Segitiganya kemanusiaan, politik, dan ekologis lingkungan. Gitu. Ini tuh karena semua berdampak gitu. Kalau sekarang kita bicara lingkungan hungkulnya, kita bersuara soal lingkungan. Tapi politiknya tadi awasi ke orang, anggar kan kebijakannya mempengaruhi ke lingkungan gitu. Bener. Nu yang sekarang membuat banyak lingkungan rusak, tambang-tambang itu kan dari awal mulanya dari politik gitu. Terus kalau kita bahas soal politik, politik, terus soal lingkungan, tapi nggak kemanusiaan, itu kan masih pincang gitunya. Kita tuh nggak ada. Nah, tiga itu tuh terangkum dalam Oni Joska gitu. Ini kenapa sih berjudul Oni Joska? Ini apa sih yang melatar belakangi Asep gitu menciptakan judul Oni Joska gitu? Masalahnya teh naon sih di buku itu? Oni Joska tuh nama salah satu tokoh dari buku itu. Seekor ikan remora gitulah. Namanya teh kayak parasit ya? Parasitnya dianggap nama parasit gitu. Ikan parasit anu nempel di hiu tah ieu tah ini teh remora gitu remora. Ikan pari terus kura-kura tah eta teh namana si Oni Joska. Oni Joska teh dari dua, Oni sama Joska. Kalau Oni itu salah satu teman SMK, salah satu bentuk terima kasih lah. Cinta tulisan teh gara-gara si Oni. Oh, gimana? Spill dong, si Oni itu kayak gimana? Jadi pas SMK teh dia sering nulis di blog gitu, di blog. Terus sering nyeritain teman-temannya, ternyata seru iya gitunya si Oni teh. Nah, jadi latar belakang bisa nulis salah satunya kepancing sama si Oni ini. Jadi bentuk terima kasih. Sama karakternya juga sama. Jadi ya udah Oni. Nah, Joska itu nama kayak apa ya, suatu psikologi lah, percakapan dengan diri sendiri. Joska teh komunikasi intrapersonal. ya kayak kita misal mau ngobrol nih, tadi pasti pas sebelum ini teh Mang Opik nanti nanya namanya ke si Asep gitu. Si Asep nanya ini, ngejawab ini, nah itu teh bentuk Joska gitu. Oh, Joska ya. Joska ini teh bisa membahayakan, bisa juga untung gitu. Membahayakan tuh kalau si Joskanya itu menghantui gitu. Kayak kita mau nikahnya, kumaha sia mun nanti teu kabiayaan, kumaha mun istrina ieu. Jadi panik gitu. Tapi kalau Joska itu curiga pengalaman kalau berbicara tentang nikah. Ya kalau terus. ya gitu, Joska teh gitu Mang Opik. Jadi percakapan dengan diri sendiri lah. Oh gitu ya. Jadi isi buku ini tuh menceritakan tiga tadi ya. Tentang kemanusiaan ada, tentang politik ada, dan tentang isu lingkungan ekologis. Tapi yang paling tebalnya itu ekologi soal lautan gitu Mang Opik. Sampah-sampah gitu. Nah, abi teh ini teh orang Garut Garsel, Turki, turunan kidul ya. Gitu. Turunan kidul. Aduh, terus Pamengpeuk. Pamengpeuk di pasisir. Iya. Tiap kali itu teh sok ngangon domba gitu. Ngangon domba di leuweung. Sabari ujungnya teh di laut Mang Opik, di laut. Jadi sambil mengembala domba tuh kita sambil mancing di sungai-sungai. Nama ikannya tuh boboso. Itu paling mahal, itu ikan paling mahal. Soalnya tuh bisa dijual. Asli itu boboso paling mahal itu. Di sela-sela batu gitu, mancing. Nah, salah satu latar belakang ini tuh, jadi dari SD kan ke sana tuh ya, ke pas kemarin 2016-2017, pas nguseup teh pas di laut, sampahnya tuh makin banyak gitu. Rumah-rumah pendatang yang di pinggir sungai itu popok. Popok gitu. Urang teh nguseup teh atuh jadi teu paruguhnya gitu. Asalna yang jadi apa sungainya bersih gitu. Ini 5 tahun 10 tahun kemudian gitu. Pasti bakal parah lebih parah. Di sana sadar gitu. Ternyatanya kita yang di kota teh jarang bangetnya membahas soal laut. Sok dari seminggu ini ngebahas soal laut berapa bisa dihitung nggak? Iya sih benar. Tentang kelestarian batu karang ya.
berapa kali sih kita menyebut laut gitu? Orang-orang kita peduli teh daratan. Padahal Indonesia tuh kan negeri bahari, cenah mah nya. Bener wilayah kelautan. Padahal gitu. kita teh bisa beunghar, Mang Opik bisa meureun boga pajero teh di laut Di bisa. lautnya. Bener. Kalau dimanfaatkan kayak Jepang, kayak Thailand gitu. Harusnya kita teh makan ikan, tapi kebanyakan kan ayam. Seblak, kurupuk. Ya, kuduna seblak kita teh aya seblak ikan pari. Ya, bener alus eta. Seblak lauk tongkol kuduna mah tambah pintar. Urang mah aci deui. Nah, dari sanalah tujuanna kenapa laut diangkat teh gitu. Biar kita teh orang-orang yang di darat, orang Bale Endah, orang Ciwidey, Jakarta tuh lebih fokus ke kita teh masih ada laut loh. Tapi sekarang tuh nggak terurus di sana teh. Orang Garut oge jarang enak nu jadi nelayan, Mang. Kebanyakan mah nyaka kota gitu. Soalnya ya gitulah, nggak ada pemberdayaan muridnya dari masyarakatnya atau. Tapi ada berkepikiran untuk saya pengen mengabdi ke Garut gitu, bikin edukasi di sana tentang kelautan. Ya pengen sih, cuman karena gerak terbatas yang bisa orang lakukan sekarang cuma nulis ya, jadi bentuknya nulis gitu Mang Opik. Jadi nulis juga sebagai bagian dari propaganda sederhananya bahwa jangan pernah melupakan laut gitu. Bahaslah laut, bahwa di laut pun ini menjadi sumber daya alam yang sangat baik buat kita ya. Iya, kenapa? Soalnya kan orang dagang batagornya Mang Opik. Bener-bener kadinya gitu. Ente egois ngepromosiin batagor di bukunya gitu. Tapi secara tidak langsung kan ada ikan di lautnya, belanja laut gitu. Batagor juga bagian dari gitu. hasil laut gitu. Racikan. Ikan namun di Batagor Kajojo tenggiri, kakap ya gitu. Hasil laut ya. Subhanallah. Begitu Mang Opik. Nah, kalau teman-teman pengen pesan si buku ini tuh di mana sih sebenarnya? Ini sistem PO atau kalau ada sekarang, di Gramedia atau di mana gitu? Kalau sekarang udah habis ya, jadi nggak cetak ulang gitu. Tukang batagor juara ini. Lain tukang bubur naik haji ya mah, tukang batagor mengistimewakan kesejahteraan manusia. Lewat racikan. Jadi kemungkinan tahun depan dicetak lagi. Tahun depan. Tahun depan, mudah-mudahan. Kalau pengen beli buku ini lewat DM Instagram. Paling di Instagram aja, pantengin Instagram orang aja gitu. Udah ada manajer? Belum, karena ini dicetak indie. Oh, ini. Nah, kemarin kebetulan masuk ke ini Mang Opi, penghargaan sastra nasional. Subhanallah. Yang itu orang Bandungan tadi angkat. Itu tuh namanya ada penghargaan Kusala Sastra Tulistiwa. Alumni masuk itu tuh kayak Pak Sapardi. Itu. Iya. Di Lestari Supernova itu masuk ini. Dewi Lestari yang Supernova masuk daftar pendek Kusala juga. Nah, Oni Joska juga tahun ini 2025 kemarin bulan Agustus ke sana ke Jakarta masuk shortlist Kusala Sastra Tulistiwa. Mantap. Orang Bandung. Cuman Asep aja. Iya. Mewakili Bandung. Dan dari kaum indie lah. Kalau yang lain penerbit gede, Gramedia gitu. Terus muridnya siapa? Dari komunitas mana yang besar? Kesana tuh bahkan si salah satu timnya tuh, ini saya nyari-nyari Asep, bingung gitu datanya di mana. Padahal mah ayahnya datang di perumahan wartawan. Iya, Kang Batagor. Keren. Gitu. Seti menjadi ngepen pisan ke Asep teh itu asli cara beliau untuk mensikapi hidup beliau tuh memang digunakan sebaik mungkin gitu. Kebayang gitu kalau teman-teman mempergunakan waktu cukup 3 jam gitu membaca gitu sambil usaha naonnya. Terus berkarya dengan potensinya masing-masing, mungkin suatu saat akan menjadi Asep-Asep yang lain gitu.
Keren. Selain itu juga ke pembahasan tentang nah sih ngalukis gitu. Dan saya tuh kan beberapa kali kan ningali Asep ngalukis. Ini halus kieu mun saya kan melihat walaupun saya bukan kuratornya, tapi ketika lihat kayak lukisan ini gitu, kayak hirup gitu Sep. Teh kumaha sih? Saya teh yang nyaho gitu. Nah Asep biasa ngalukis oge, nulis oge, dagang geus 4 cabang kabayang atuh. Keren gitu. Borong keren. Ayo keren manusia keren. Apal-apal bisa tahu-tahu bisa ngelukis teh tahun kamari Tahun kamari 2024 itu pas bikin jadi awalnya tuh kan sebelum Oni Joska tuh ada buku Inpas namanya. Kumpulan cerpen itu buku pertama. Nah, si covernya tuh dibikin sama bukunya, sama penerbitnya. penerbit. Gak suka gitu, gak sesuai hati gitu. Nah, nanti yang novel ini mah novel harus benar-benar sesuai keinginan lah. Kalau disampaikan ke orang pasti ada masih ada ngeganjel gitu. Yaudahlah belajar lah gitu. Nah, beli tab, ngecoba ngegambar, nggak bisa. Kebetulan ada workshop di Jehan, di Masgal, Jehan Masgal, Studio. iya, Masgal. Bill Mohdor ada ngayain di sana. Di sana teh workshopnya pembentukan karakter lah gitu, karakter suatu karakter kartun. Sugan lah bisa masuk gitunya ke si karakter Oni Joska ini. Ada soalnya pengisinya ada seniman Bandung juga, Red Miller namanya. Seniman Bandung. Nah, ke sana kirain teh via tab aja gitu. Ternyata dia di Jehan tuh nyediain kanvas sama kuasnya. Suruh ngegambar jauh tak anjir. Langsung hati Iya. Lah ini kayaknya bisa deh gitunya. Jadi enak jadi ungkapan hati gitu. Keren aja. Jadi enak ungkapan hati. Selain nulis gitu. Keren. Nah, pas gitu nyoba-nyoba. Mantap ya. Subhanallah. Terus. Pas nyoba terus ke pameran Kang Taos ada di Abraham and Smith ke pameran Kang Taos tuh pameran. Ini suatu saat juga harus di podcastin Kang Taos. Iya benar itu dia sosok inspiratif. Salah banget. satu berani ngepameran tuh di Kang Taos gitu. Anjir Kang Taos iya. Beliau Bisa. kan aktivitasnya tukang parkir ya? Iya tukang parkir. Keren anjir. Bisa pameran gitu. Iya cocok benar. Asli. Dulu beliau Itu tukang dia. parkir. Ih, si Kang Taos bisa ya pameran cinta gitu. Nanya-nanya, sok Sep, pameran bisa gitu. Nah, ya udah sambil belajar gimana kalau sekalian pameran aja gitu. Nah, pas gitu ya udahlah cobain pameran gitu. Ya. Padahal belum tahu bisa ngelukis. Beli aja yang semeter. Masih ingat yang gurita itu? Iya, gurita. Itu. Itu teh yang pertama. Iya. Baiklah cinta gitu. Pas ternyata ngelukis, nah bisa gitu. Aduh mas, sebelumnya padahal nggak pernah ngelukis gitu. Kayak ini juga. Ini kalau dihargain lukisan Asep itu berbeda-beda. Berapa ini kalau dihargain? Lupa lagi. Yang segede ini gitu. Ya siapa tahu kan ada yang istilahnya apa sih yang pecinta lukisan tuh namanya? Korektor gitu. Iya korektor. Nah siapa tahu ada korektor yang ya tertarik. Ya ada. Kayak nyawaan lukisan teh sabaraha sih sebenarnya gitu. Dan bervariasi. harus kemana gitu kalau beli gitu lukisan Asep gitu. Kalau sekarang lukisannya ada di Cafe Merawat Space di Arcamani. Iya. Jadi dipajang di sana. Harganya bervariasi sih. Kalau yang gede ada yang 5 juta, 2 juta gitu. Soalnya paling besar tuh nilainya berapa? 5 juta. 5 juta. Itu. Soalnya yang itu alasan biar nggak ada yang beli. Kenapa? Ya kalau ada yang beli syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu, hitung-hitung tip. Pasti nanti mah bakal kebeli 2M. Iya, soalnya investasi. Iya jangka panjang kan. Karena orang kolektor itu pasti bakal tahu gitu nilai dari atau rasa dari si lukisan itu pasti bakal ketebak gitu. Apalagi seorang pengkarya seperti Asep gitu yang masih muda ya. Masih muda terus naon sih ngaran bahasa Sundana teh? Unik bahasa Sundana teh naonnya? Ajaib, lain ajaib naonnya. Pokona mah kitulah pokona mah.
intinya mah beda ti batur gitu. Otentik, otentik. Orsinil is the fly. Bahasa coba. Ya aku saya mendoakan Asep teh menjadi orang sukses gitu. Amin ya Allah. Dalam berbagai bidang gitu. Nah, Asep karena ini ada beberapa produk UMKM-nya anu ku harus di-spill gitu di ruang podcast ini gitu. Ini teh kebetulan si podcast Rumah Komunitas ini teh apa sih mensupport gitu teman-teman yang punya UMKM di bidang dagang gitu lah gitu. Nah, ini ada beberapa produk dari teman gitu. Mulai dari ini cemilan 10 Cemilan 10? Ya, ini produknya temen Jajiu dan Sally. Oh, Jajiu, gitu, ya. Gitu. Nah, teman-teman kalau memang tertarik dengan produk ceker 910 bisa kontak aja Sally atau Instagramnya apa Instagramnya ada cemilan 10 gitu, atau langsung ke kontaknya 08987107714 gitu. Jadi teman-teman bisa pesan secara online ini produk apa sih namanya ini ceker mercon, terus ada juga ini ubi lumer gitu, ubi ungu lumer gitu. Ini keren banget, enak. Saya pernah merasain gitu. Dan itu satu lagi ada ini ada dimsum. Oh, dimsum. Dimsum martabak dimsum gitu, dengan inovasi baru dari kaum anak muda yang penuh potensi dan kemewahan. Inovasi ya. Ya, betul. Nah, selain ini juga teman-teman ada kopi ini orang selatan yang diciptakan kedai Hitana, toko kopi kedai Hitana juga. Ini kopi bean dari Honey Halu. Disebut banana, mungkin ada rasa ganas sedikit banana. Oh, pisang. Pisang, lain ganas, pisang. Penny apel nanas mah. Nah, ini juga bisa dipesan di Instagramnya toko kopi Hitana gitu. Kalaupun kalau ada yang pengen berkunjung ke Banjaran gitu. Banjaran ya. Ada di alamatnya di Pajagalan, seberang SMP 1 Banjaran gitu. Ini kedai paling ciamik, kedai yang memfasilitasi teman-teman untuk berngobrol untuk berdiskusi dan membangun komunitas-komunitas menarik lah di selatan. Gitu. Salah satunya di kedai kopi Hitana ini gitu. Dan selain itu juga ada ini teh bahan namanya juga teh ini aci kawung. Kalau di Batagor pakai aci kawung atau tidak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, kalau Batagor Ajojo enggak pakai. Oh, enggak. Nah, ini bisa dibikin ongol-ongol, batagor, bahan bakso dan lain sebagainya. Ini mah sudah difilter, sudah disaring gitu. Karena tahu saya ini dari Pak Cecep, dia distributor bahan-bahan baku dari kue, batagor dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satu keunggulannya ini adalah aci kawung mekar. Ini terbuat dari aci kawung, ya kawung dari kawung gitu. Ini memang bagusnya beliau itu dia meriset tentang khasiat dari aci kawung ini. Karena ini kan lamun buat yang diabetes ini bisa diganti daripada tarigu mending ieu gitu. Sudah teh pengganti tarigu gitu. Terus lebih sehat gitu ya. Lebih sehat, ada vitamin D-nya dan lain sebagainya gitu di aci kawung ini. Nah, ini keunggulannya ini tuh dia aci kawung ini tuh difilter lagi, diayak deui gitu. Sampai bener-bener halus kan aci kawung mah gigirinjilian. Terus kalau memang tidak diproses dengan baik, itu pasti ada banyak barang-barang apa gitu. Nah, sama beliau mah memang diriset lagi gitu sehingga terciptalah
Cikawung dengan keistimewaan ini gitu. Ini juga bisa dipesan di orang Banjaran, bisa dipesan. Ini orang selatan. Iya, orang selatan gitu. Iya, orang selatan. Selatan? Oh, selatan. Ternyata orang selatan gitu. Jadi bisa dipesan di Instagramnya ataupun langsung ke lokasi di perumahan GPI Banjaran. Gitu. Oh, Banjaran. Atau nanti apa sih namanya, dicantumin nomor WA-nya gitu sama tim kreatif kita gitu. Jadi teman-teman juga kalau punya usaha UMKM berbentuk apapun juga, khususnya makanan dan sebagainya, sok weh kadiekeun gitu. Karena ini podcast ini ada salah satu program untuk membangun supporting para UMKM gratis loh, mumpung gratis gitu. Dan kemah menulis kedewanya kudu mayarnya gitulah, seperti itu. Nah, untuk berikutnya biarinlah ini bertanya laginya sesuai boleh. Dengan SOP berpodcastan komunitas gitu. Pertanyaan ringan sih sebenarnya. Tadi kalau berbicara tentang kapan sih sebenarnya untuk memutuskan menjadi seorang pedagang, penulis, dan menjadi pelukis gitu. Ti Iraha memutuskan, Asep teh memutuskan, ayo mah kudu jadi pedagang. Batagor Jojo, yes, Kajojo, yes. Gitu. Terus yang kedua dari ide menulis dan melukis itu kapan sih diputuskannya gitu? Awalnya tuh kan orang bekerja di Alfamart di Banjaran eta. Oh, Alfamart. Jadi kasir pramusaji lah setahun. Nah terus bapak mungkin 2016-an gitu, 2016-an lah. Terus bapak kerja udah 20 tahun di pabrik daerah Ciroyom gitu lah, kayak pabrik alat masak gitu. Iya. Capek katanya. Terus Sep gimana kalau jualan aja katanya gitu, capek. Nah terus saya keluar, bapak keluar dari tunjangan bapak dagang batagor gitu. Oh, tahun berapa itu? Lupa 2016 kan? 2000 nggak tahu 2015 2016 lah. Berarti udah berapa, 12 tahun ya? Udah berapa ya? Sekitaran lah ya, nama seperti itu. Terus? Nah, nu lucuna karena dua-duana dari pekerja, nyiapin gitu lah, gerobak, dagang. Pas anu beli, mang meser, sabaraan. Pak sabaraan, sabaraan. Anjir, keren. Sedihna tukang buat aku kajojo teh iya. Terus. Sabaraan aja sih. Nah kebetulan Uwa tuh jualan juga batagor, cuman nggak di branding. Si Uwa 1250 dulu pertama jualan. 250. Yang unik. Terus dari nama Kajojonya juga itu unik, Mang. Asalnya nggak ada nama ya, nggak ada nama. Terus ada yang suka yang beli ke sana, aki-aki lah gitu, bapak-bapak. Ini katanya nyuruh anak ke sini susah. Batagor mana? Saya namain aja lah Batagor Kajojo ya, sana katanya gitu. Oh, dari kakek-kakek itu. Iya, terus pas udah namain itu dia meninggal. Dari kakek-kakek menjadi nama yang berkah. Iya, gitu sampai sekarang. Semoga kakek itu amal ibadah. Amin. Yang diterima panjang banget ya. Terus dari sana jualan lah sama bapak. Berdua punya modal. Bapak nge-get pekerja, saya buka cabang yang baru gitu, sambil baca nulis. Keren. Udah jalan nih cabang yang ini, gini pembelinya segini, rekrut pekerja. Udah gitu yang ini jalan, buka cabang yang baru. Sambil nulis. Sama yang sekarang, karena cabang baru tuh pasti sepi gitu, jadi di situ ada kesempatan buat nulis. Kalau yang udah rame, sama yang kerja aja gitu. Mantap, gitu. Inspiratif banget ya anak muda teh, keren. Gitulah. Jadi hayang kamu dade ya. Masih muda sekarang juga. Amin. Umur kedua. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini sangat menarik, Nak. Di mana sih tempat pertama kali
Asep menjajar Batagor dan di mana karya lukisan pertama terjual gitu. Serta antara Batagor dan lukisan lahir dari lokasi yang sama atau gimana gitu? Kalau pertama jualan Batagor sih pas belajar dulu kan, sebelum jualan tuh ke kakak di Muhammad Toha. Kalau cabang pertama yang di Alfamart Cikopo itu di Ciparai. Oh, di Ciparai. Kalau lukisan pertama yang terjual tuh dulu pernah dilelangkan sama si Pak Kidung gitu. Oh iya, Mang Kidung. Sama Mang Kidung. Kejual tuh sama Pak Ustadz Handi Boni gitu. Siapa? Oh, Handi Boni. Iya, Handi Boni satu. Terus terbaik itu. Terus yang satu lagi ke Bali ada ke Bali kejual gitu. Kalau proses pembuatannya sih kalau lukisan biasanya pas udah pulang jualan Mang Opik. Kalau masih ada tenaga daripada scroll HP ya udah ngelukis gitu. Seberapa jam 3 jam masih ditentukan harus 3 jam gitu. Tuh satunduh nawe. Nah, sehabisnya tenaga gitu. Ya selama ini teh Asep didukung sama siapa sih? Apakah sama relasi komunitas kah? Atau instansi kah? Atau sama siapa sih sebenarnya didukung? Kalau dari ini mah apa? Kalau motivasi buat berkarya mah ya pasti dari ini ya apa? Perjalanan hidup ya itu mah pasti dari kemelaratan, rasa sakit nu berkesenian mah biasanya Mang Opik juga iya, pasti betul, gitulah. Betul. Karena karya yang terbaik itu adalah terlahir dari rasa sakit. Iya, dari keresahan kan. Keresahan jiwa yang mendalam. Penulis-penulis yang menarik tuh dari orang-orang yang susah. Iya, betul. Dari keperihan gitu. Nah, dari motivasi itu, dari proses berkembangnya ya pasti dibantu di teman-teman gitu. Ilmu-ilmu mah mulungan di komunitas ieu, di komunitas ieu. Kayak, "Yeuh urang hayang bikin pameran euy." Di komunitasnya, oh gini Sep, gini dibantu gitu. Hiji kudu pede berenya. Iya, untuk harus pede, harus berani itu. Gitu. Kata si Mang Bob mah kudu teterejal cenah seniman mah. Ulah kieu we diem. Ya, kayak ulah bernasib sama seniman-seniman yang terdahulu. Seniman maot, karyana terjual mahal. Seniman teu menikmati karyana gitu. Berarti kudu teterejal ti ayeuna berarti. Iya, itu tempat juga nyari buat pameran. Wah itu kemana-mana Mang Opik sebelum ke dermaga tuh kesini ditolak dan saha ieu Asep tukang Batagor merenya tolak. Tapi ayeuna mah moal ditolak karena sudah terkenal. Ya ayeuna mah meureunna. Bismillah. Kemarin di dermaga akhirnya. Terakhir di dermaga pameran. Iya yang sekalian launching Oni Joska itu. Keren tukang Batagor Pertemuan Mang Opik di sana dengan saya jadi tukang masak. Iya. Nasi telur. Dan magis ya. Kalau ini kita kembali lagi ke bahan bakunya, kayak apakah penjualan lukisan dan penjualan Batagor ini disesuaikan dengan bahan baku HPP-nya gitu, atau saya mah golayor nawe gitu, penting mah bisa hidup gitu dan lain sebagainya, kan ada yang kayak gitu ya. Kalau Asep sendiri gimana sih cara memilahnya gitu? Kalau Batagor mah pasti menyesuaikan pasar ya. Pasar sama bahan. Ayeuna suuk keur mahal Mang Upik. Oh, mahal. Langka pisan, lebih langka dari emas sekarang suuk tuh. Kunaon sih sebenarnya itu? Katanya tuh proses impornya ada keterhambatan gitu ya. Ini nggak tahu laporan ke siapa. Sekarang tuh banyak tukang bakso tahu, kupat tuh nggak jualan. Bale Endah, Banjaran, Ciparai pada kosong suuk tuh. Saya tuh nyari ke Ciroyom. Ke Ciroyom? Iya, pulang dari sini mau nyari suuk ke Ciroyom kacang. Dari harga sekilo 20.000, sekarang 45.000. Cir kebayang gitu. Mau dinaikkan pasti gimana ya? Iya benar. Gitu. Kalau buku
secara penjualan sekarang tuh masih rugi. Rugi. Iya, Tapi rugi. dari satu buku ini berapa harganya? Itu ngejual tuh 125. 125. Karena dari penerbitan gitu lah. Nggak dibundling sama apa, stiker atau apa? Oh enggak. Cuman buku aja. Paling kalau ada yang mau beli lukisan, gratis buku gitu yang kemarin kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli lukisannya bisa gratis buku Iya. gitu. Kalau buku aja 125. Kalau Batagor, harga Batagornya berapa? Sekarang 3.000 per piece-nya Per piece 3.000. 3.000. Porsi 15.000. Seporsi 15.000. Wah, keren. Lukisan itu ada yang mulai dari 1 juta ya. Ada dari 500. Dari 500.000 sampai ke 5 juta gitu. Oke, kita masuk ke gaya jawaban cepatnya. Anjir. Biar lebih cim. Ya. Satset gitu ya. Aduh bener Jeung Asep ini ngobrol tuh moal ieu moal kumanya hayangna teh lila gitu ngobrol jeung Asep ini karena orangnya supel, penuh dengan ide-ide cemerlang. Wah keren lah pokoknya mah. Tapi di waktu kudu ayahnya seminar Batagor, seminar buku dan lain sebagainya gitu. Dan itu potensi buat anak muda hari ini. Iya biar. Ya, siapa tahu kan dari adanya ruang itu bisa menciptakan edukasi yang baik buat anak muda hari ini. Kadorong lah. Apalagi di zaman digital hari ini itu kageser lah hanya sekedar cicing nungguan konsumen mahnya gitu. Oke, sekarang jawab cepatnya. Batagor atau lukisan? Batagor. Kopi atau teh? Teh. Batagor ludes terjual atau lukisan Asep dibeli kolektor? Lukisan dibeli kolektor. Adonan Batagor bantat atau kanvas lukisan salah warna? Kanvas lukisan salah warna. Oke. Promo di IG, Instagram atau di WhatsApp? Instagram. Jalan-jalan bareng keluarga atau dapat orderan lukisan? Orderan lukisan. Atau Bisa kayak deui atuh. atau jalan-jalan sama pilihannya siji deui atau mau jalan-jalan sama calon? Udah pasti ngedukung ngajual heula lukisan kalau aku. Bener ya. Duit heula aja. Bener. Lebih suka dipesan banyak atau dipesan khusus? Dipesan khusus. Khusus, wah keren. Gerobak Batagor yang ramai atau studio seni yang tenang? Gerobak Batagor yang ramai. Oke, mana yang lebih sering membuat Asep lembur hingga pagi? Mana yang lebih sering? Oh, Mana yang lebih pilihannya? sering Asep ngalembur? Ya, tinu Batagor, nulisan atau lukisan? Batagor sih. Oh Batagornya. Sering ngalembur itu teh? Capek mang, Batagor mah. Ribet. Terus juga tukang balon. Tapi kudu dilakukannya. Bener. Kuah atau kering? Kering. Melukis pemandangan atau melukis seseorang? Aja. Melukis pemandangan. Asik. Dahan seseorang sok. Seseorang mah bisa dipandang aja. Asik. Wah ya, dipandang dan dibukukan atau dilukiskan. Dah itu di Jerman Batagor banget. Tidak manusiawi. Oke, kretek atau filter? Tengah rokok. No smoking. No smoking. Nonton YouTube atau TikTok? YouTube. Manis atau pedas? Pedas. Hilang rokok atau korek? Kan tengah rokok. Oh iya, korek mah berarti perlu ke Batagor meureun. Bener. Ini hilang rokok. Rokoknya. Terakhir ya mah. Selain Batagor dan lukisan, bahkan tulisan buku gitu. Menjadikan buku ieu, apa yang akan dilakukan ke depannya? Dan sebutkan proyekan bisnis yang sedang dilakukan atau proyekan yang akan datang. Ya, yang pasti nulis lagi gitu ya. Nggak bakalan berhenti, itu udah ketagihan gitu. Oke. Terus
Kalau Batagor mengusahakan buka cabang deui gitu. Kalau yang ini udah jalan. Target berapa cabang? Sebanyak Sekehendelnya gitu Indonesia. lah. Sebandung heula lah Bandung gitu. heula. Soalnya kan banyak ya, menyerap tenaga kerja oge kan ya. Keren. Gitu. Subhanallah, iya. Nah ini jika Asep memilih salah satunya ulah di luar sana, Asep memilih pengusaha, penulis atau pelukis. Lamun geus udah banyak duit pisan, mending nulis gitu. Mending nulis. Iya, soalnya kan ini tuh kayak dua perahu, Batagor buat bertahan hidup, menulis sama ngelukis buat untuk tetap hidup, menghidupi jiwa gitulah. Idealisme. Kalau udah punya uang mah ya mending udah fokus nulis. Kalau udah punya uang sawak awaknya, Ya. Saya tidak perlu mencari uang. bahkan kalaupun toh dari tulisan juga sudah terkenal mah itu menjadi hasil uang juga. Iya, tapi jarang nu beungar ku nulis mah. Siapa tahu Iya, Asep kan. amin, mudah-mudahan ini mah ya hari doa, Jumat. Iya, doa podcast Rumah Iya, Komunitas. amin. Semoga Asep sukses di bukunya, di Amin. tulisannya, di lukisannya, bahkan di usaha Batagornya gitu. Dengan pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi, mungkin podcast hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Wah, tidak terasa ya. Iya, tidak terasa. Aduh, konama iya di lain waktu kita ngobrol lah secara offline-nya mungkin untuk bangun saya jaringan juga karena geus lila orang teh. Nya Teu papanggih deui jeung barudak gitu. Gitu. Nah, teman-teman, hari ini podcast dicukupkan sekian dulu. Semoga teman-teman dikasih kesehatan, dikasih ketabahan, keikhlasan, terus berkarya. Apapun juga teman-teman berkarya, suatu saat itu akan menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi teman-teman, bahkan bagi orang lain kalau karya itu positif. Sampai jumpa kembali di podcast Rumah Komunitas. Merdeka diri di Rumah Komunitas. Rumah Komunitas merdeka. Bye.